Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam harmoni. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan PKM yang telah kami buat yang berjudul Flori, Production and Marketing, Bunga Dekorasi Eco-Friendly sebagai upaya alternatif mewujudkan Sustainable Decoration. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Dewi Kartika Darmayanti dengan NIM akhir 1119 sebagai ketua sekaligus moderator pada presentasi kami kali ini. Dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eko Dulita Giri Kusuma dengan NIM akhir 1098. Perkenalkan, saya Media Humaira dengan 4 NIM akhir 1065. Dan saya Gusti Ayujiska Patriwi dengan 4 NIM akhir 1100. Pertama, perlu kita sadari bahwa kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan dari produk yang kita gunakan sehari-hari terus meningkat. Sayangnya, dekorasi bunga saat ini masih sering mengandalkan bunga plastik atau sintesis yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Tidak hanya menciptakan polusi plastik dan meninggalkan jejak karbon tinggi, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan. Flori hadir sebagai solusi. Kami menawarkan alternatif dekorasi berbasis bunga asli yang diproses dengan metode berkelanjutan. Produk kami dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan sintesis. Flori juga memiliki manfaat ekonomi yang signifikan. Di tengah meningkatnya permintaan pasar untuk produk-produk ramah lingkungan, Flori membuka peluang untuk menghadirkan dekorasi yang selaras dengan nilai keberlanjutan. Dengan semua ini, Flori berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam industri dekorasi berkelanjutan. Kami menyatukan estetika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam satu produk yang inovatif. Flori tidak hanya berfokus pada tampilan indah dan kualitas, tetapi juga pada dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, mengenai gambaran umum produk yang terdiri dari gambaran umum produk, strategi pemasaran, peluang dan pesaing dan peluang pasar. Produk Flori menghadirkan dekorasi bunga eco-friendly dengan menggunakan bunga asli dari sumber berkelanjutan. Bunga diproses secara ramah lingkungan melalui pembersihan dan pengeringan tanpa bahan kimia berbahaya, sehingga tetap cantik dan aman bagi lingkungan. Flori menerapkan sistem pemasaran yang berfokus pada nilai keberlanjutan produk, memastikan pesan ramah lingkungan tersampaikan melalui semua materi pemasaran. Kami memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta situs web dan fitur e-commerce memungkinkan pelanggan berbelanja dengan mudah dan nyaman. Flori juga hadir dalam pameran dekorasi dan acara lingkungan, membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk secara langsung dan mendengar masukan pelanggan. Kami menjalin kerjasama dengan toko dekorasi dan influencer untuk memperluas jangkauan. Flori menghadapi persaingan dari produk dekorasi berbahan plastik dan kimia yang tidak ramah lingkungan. Banyak pesaing menggunakan bahan sintetis yang lebih murah dan mudah didapat. Namun, semakin tingginya permintaan akan produk eco-friendly, membuka peluang besar bagi Flori untuk memasuki pasar. Konsumen yang peduli lingkungan, seperti penyelenggara acara dan individu. Dengan dua produk yang kita bawakan, yang pertama ada total biaya keseluruhan kos bunga, total bahan dan peralatan produk kos bunga dengan biaya estimasi sebesar 5.825.000 dan total biaya produksi dan BOP produk kos bunga sebesar estimasi 430.000. Jadi total keseluruhannya itu 6.255.000. Yang selanjutnya ada total biaya keseluruhan bunga dekorasi, total bahan dan peralatan produk dekorasi, biaya estimasinya itu 3.100.000, total biaya produksi dan BOP produk dekorasi, biaya estimasinya 630.000, jadi totalnya itu 3.730.000. Selanjutnya ada harga jual, harga pokok produksi sama dengan total biaya keseluruhan dibagi jumlah produksi, harga pokok produksi buah bunga sebesar 6.255.000 dibagi 300 pieces, mendapatkan hasil Rp20.850 yang kami bulatkan menjadi 20.000 per pieces. Yang kedua ada harga pokok produksi dekorasi, total biaya keseluruhan dibagi jumlah produksi 3.730.000 dibagi 1.000 pieces mendapatkan hasil 3.750.000.
Rp30 yang kami bulatkan menjadi 4.000. Dengan harga pokok produksi pas bunga, kami ingin keuntungan dengan margin 40%, sehingga 20.000 dikali 40% dapatkan hasil 8.000. 20.000 ditambah 8.000 mendapatkan harga jual sebesar 28.000. Dengan harga pokok produksi dekorasi, kami menetapkan keuntungan margin sebesar 50%, sehingga 4.000 dikali 50% mendapatkan hasil 2.000, 4.000 ditambah 2.000 mendapatkan harga jual sebesar 6.000. BEP atau break even point. Yang pertama ada BEP dalam satuan produk pas bunga, yaitu biaya tetap per harga jual minus biaya variabel 304.000 per 28.000 dikurangi 20.000, 304.000 dibagi 8.000 mendapatkan hasil 38, yaitu menutupi biaya produksi, maka setidaknya kami harus menjual 38 produk atau unit. BEP dalam pendapatan, yaitu BEP unit dikali harga jual, yaitu 38 dikali 28.000 mendapatkan hasil 1.064.000. Untuk mencapai titik impas, maka kami harus menjual produk sebesar 1.064.000. Yang kedua ada BEP produksi dekorasi, yaitu biaya tetap per harga jual, biaya dikurangi biaya variabel 100.000 per 6.000 dikurangi 2.000, 100.000 dibagi 4.000 mendapatkan 25. Untuk menutupi biaya produksi, maka setidaknya kami harus menjual 25 unit. BEP dalam pendapatan, yaitu BEP unit dikali harga jual, 25 dikali 6.000 mendapatkan hasil 150.000. Jadi untuk mencapai titik impas, kami harus menjual produk sebesar 150.000. Baik, kemudian adapun proses pembuatan produk Flori dimulai dengan pemilihan bunga asli yang berkualitas tinggi dari sumber yang berkomitmen pada praktik pertanian berkelanjutan, menggunakan bahan daur ulang dan meminimalkan dampak lingkungan. Bunga-bunga ini kemudian diproses melalui tahap pembersihan dan pengeringan menggunakan metode yang ramah lingkungan untuk mempertahankan keindahan dan kekuatan bunga tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Setelah pengeringan, bunga-bunga tersebut dirangkai menjadi sebuah produk. Selanjutnya, proses pemasaran produk Flori dimulai dengan pengembangan dan peluncuran strategi pemasaran yang menekankan nilai keberlanjutan dan estetika produk. Langkah pertama adalah menciptakan materi promosi yang mencakup deskripsi produk yang jelas, manfaat keberlanjutan, dan gambar berkualitas tinggi yang menampilkan desain bunga dekorasi. Kampanye pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Pinterest untuk menjangkau audiens yang peduli lingkungan dan menampilkan produk dalam konteks dekorasi nyata. Website yang dirancang dengan baik juga diluncurkan menyediakan informasi tentang produk serta platform e-commerce untuk mempermudah pembelian. Untuk meningkatkan visibilitas, produk diperkenalkan melalui pameran dekorasi dan acara lingkungan, serta kemitraan dengan toko dekorasi dan influencer. Promosi awal seperti diskon, peluncuran, dan penawaran bundling digunakan untuk menarik pelanggan awal dan meningkatkan kesadaran. Umpan balik pelanggan terus dikumpulkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan produk, memastikan bahwa kebutuhan pasar terpenuhi dan pengalaman pelanggan tetap positif. Adapun total anggaran biaya dari pembuatan produk kami ini yaitu sebesar 9.355.000. Dan untuk jadwal kegiatan, kami akan melakukannya selama 6 bulan, di mana pada bulan pertama dan bulan kedua itu kami melakukan observasi dan perencanaan. Kemudian pada bulan ketiga kami mulai melakukan pembuatan produk. Pada bulan keempat kami akan memasarkan produk atau menjual produk. Karena kami perkirakan produk kita sudah habis terjual, maka kami di bulan 5 akan membuat produk lagi. Kemudian pada bulan ke-6 akan kami jual lagi. Sekian pemaparan materi PKM dari kami. Kami ucapkan terima kasih.